Sebab Yesus datang bukan untuk merusak, tapi memperbaiki segala tatanan kehidupan manusia di muka bumi. Yesus menunjukkan dan mematahkan rencana buruk dengan kemenangan kelak, bukan hanya atas kekuasaan dunia, tapi mengalahkan kuasa iblis atau kekelaman maut. Hal tersebut dinyatakan melalui kebangkitan Yesus pada saat ini yang kita hayati dan rayakan bersama. Marilah kita sambut dan rayakan dengan penuh sukacita kemenangan Kristus. Kita berhimpun untuk menaikkan pujian bagi Dia. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu menaungi kehidupan saudara sekalian kini dan selamanya. Yesus Kristus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Kuasanya melebihi segala kuasa di dunia, dan itu telah dinyatakan melalui kebangkitannya. Kini Yesus menginginkan kita seluruh umatnya lebih percaya dan yakin bahwa memang benar Ia bangkit dan kuasanya di atas segalanya. Yesus bangkit, Yesus menang. Umat kami persilakan duduk kembali, kita bernyanyi dan bersorak.
manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Komunikasi dan interaksi yang hangat terjalin dengan baik. Namun dosa menjadikan jarak berpisah. Manusia yang cemara tidak dapat dekat dengan Allah yang kudus. Manusia terjebak dalam dosa semakin lama, semakin dalam, dan melebar jarak yang terjadi. Allah menjembatani jarak yang ada dengan memberi Taurat serta ibadah kurban. Akan tetapi Allah melihat upaya itu tidak dapat menyelesaikan seteru antara manusia dan Allah. Oleh karena kebaikan dan kemurahannya, Allah berjanji untuk memberikan anaknya sebagai kurban penghapusan dosa. Hal ini bukanlah hal yang mudah bagi Allah, karena Dia menjanjikan itu sejak beribu tahun untuk mewujudkan janji keselamatan ini. Karena Allah harus menjadi manusia, Allah harus menjadi kurban untuk pendamaian itu sendiri. Allah menginisiasi dan memberi kelepasan oleh dirinya sendiri melalui memberi anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Semua dilakukan oleh karena manusia berharga di mata Allah. Oleh karena manusia yang menjadi mahkota ciptaan kembali memiliki hubungan yang baik dengan Pencipta. Ketika Allah menjadi manusia, kedatangannya bukanlah dengan kemewahan bumi, bukan pula di dalam istana raja. Ia datang dengan rendah dan berada pada sebuah tempat yang paling rendah, yaitu di kandang domba. Tuhan bukan tidak bisa lahir dalam istana. Tuhan bukan tidak bisa lahir di kandang orang istana. Dia memilih kesederhanaan dan Dia memutuskan terhadap pada sosial kehidupan manusia terendah. Hal ini memiliki makna terdalam dalam kehidupan kita, agar jangan melihat kesederhanaan dengan tanpa makna, agar jangan melihat nilai dari ukuran rata manusia, melainkan agar kita menghargai segala keberadaan manusia, agar kita menghargai segala warna keberadaan kehidupan. Sungguh kemanusiaan kita akan semakin lebih indah ketika kita tidak membedakan manusia, ketika kita hidup dan memaknai hidup dalam sebuah kerendahan dan memaknai arti sebuah kesederhanaan. Setelah Allah menjadi manusia dalam rupa Yesus, banyak hal yang dirubah dan diperbaharuinya. Banyak hal yang menjadi tatanan baru yang diberikannya. Manusia yang dulunya hidup dalam menghakimi sesamanya diubah untuk menjadi saling mengasihi. Yang dulunya hidup dalam ambisi menjadi hidup dalam iman. Yang dulunya hidup dalam keinginan menjadi hidup dalam roh. Yesus lebih mengutamakan kasih daripada Taurat dan ritual, yang memiliki makna bahwa Allah menunjukkan eksistensinya sebagai kasih. Pembaharuan dilakukannya, segala aspek kehidupan diteranginya. Meskipun demikian, perbuatannya yang penuh inspirasi harus diakhiri melalui tugas dari Bapaknya, yaitu mati di kayu salib. Ya, salib menjadi jalan kematian yang harus ditempuh, karena sebagai kurban domba Allah, darahnya adalah sebagai penghapusan dosa. Dengan salib diperdamaikanlah manusia dengan manusia, serta diperdamaikanlah antara manusia dengan Allah. Tabir bait suci terbelah, pembatasan dan penggolongan manusia disirnakan oleh karena kita telah hidup dalam kekudusan
yang telah disediakan oleh Allah. Sebelum Yesus disalib, ia bergumul akan tugas yang berat yang akan dijalaninya. Orang lain menolong dan menghina dia. Paku yang tajam menembus tangan dan kakinya. Mahkota duri merobek tulang kepalanya, dan tombak perwira menghujam di rusuknya. Dia menyelesaikan tugas penebusan dengan kegagalan menurut manusia. Karena bagaimana mungkin Allah berteriak dan berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bagaimana mungkin Allah bisa mati? Bagaimana mungkin Allah dikuburkan? Semua terasa konyol bagi dunia. Namun nyatanya apa yang nyata bagi dunia menjadi terkuat, dan apa yang menjadi kebodohan bagi dunia mengalahkan orang berhikmat di dunia. Karena Yesus menyelesaikan perseteruan dengan Allah. Pada hari yang ketiga menunjukkan kuasa dan kalahannya. Kuasa maut dipatahkannya, hutang dosa diselesaikannya, perseteruan diselesaikannya. Ia hidup dalam kemenangan supaya kita menjadi berkemenangan. Kebangkitan yang menjadikan kita memiliki pengharapan untuk beroleh hidup yang kekal di tempat yang Ia sediakan. Sekarang kita melihat kasih Tuhan yang menyelamatkan, kasih baik untuk kita dalam segala situasi yang kita jalani. Yakinlah, seberat apapun hidup yang kita jalani, kasih Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Sekarang kita lihat kekuatannya melampaui segala keadaan. Oleh kekuatannya kita dikuatkan untuk menjadi hidup dalam segala keadaan. Ya, sungguh kuat kuasa-Nya, mampu mengatasi segala persoalan yang terjadi. Sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita hidup dengan berdamai dengan segala keadaan. Berdamai dengan keadaan akan menjadikan kita menjadi tetap kuat untuk menjalani segala perjalanan hidup. Sekarang kita hidup dalam kemenangan. Mari tetap beriman bahwa Tuhan akan memberi kemenangan, memberi kekuatan dalam hidup kita. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam hidup kita, karena ada Tuhan yang memberi kemenangan. Mari bernyanyi nyanyian pujian bukan dengan bara tangan.
Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera, itulah yang menjaga kita dalam hidup yang benar saat ini. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih 6 bulan, kita menderita, bangsa-bangsa menderita krisis ekonomi, banyak perubahan yang harus terjadi, dan di bawah terang tema kebangkitan Kristus membawa harapan baru dengan subtema dengan semangat Paskah Oikumene 2020, masyarakat Kota Pematang Siantar memiliki pengharapan untuk bangkit dan berkemenangan dalam Kristus menghadapi krisis. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-12 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sekali lagi 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru menjadi sempurna. Ibu Bapa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah baik merayakan Paskah ini meskipun terlambat, tetapi Allah mengetahui bahwa suasana pandemi COVID-19 yang menerpa dunia kita umat Kristen di Kota Pematang Siantar ini tidak mungkin melewatkan hari raya Paskah ini, sebab ini adalah peristiwa penting yang harus kita rayakan setiap tahun. Sebab dari firman Tuhan tentang Paskah, kita selalu dibebaskan, kita selalu dibangkitkan untuk mendapatkan harapan. Saudara-saudara, di tengah COVID-19 yang mewabah ini, kita menjadi sangat lemah di segala bidang. Orang lain mungkin mengharapkan agar kita tetap memiliki kekuatan dan tidak hancur dengan sangat memalukan. Tetapi ayat kita hari ini saya bacakan sekali lagi mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Saudara-saudara, kekuatan Tuhan tidak dinyatakan dalam kekuatan kita. Dengan bahasa sederhana mengajak kita berefleksi, janganlah ada di antara kita
kekuatan Allah itu sudah dan akan dinyatakan justru di tengah-tengah kelemahan kita. Ketika kita percaya dan membanggakan diri bahwa kita kuat, maka kekuatan Allah tidak ada di dalam kita. Mari kita ingat seperti itu. Ketika kita membanggakan diri kita hebat, saat itulah kekuatan Allah tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saat itulah kekuatan kita lenyap. Tetapi dalam keadaan sulit, ketika ujian muncul, Allah mau menunjukkan kekuatannya bagi setiap orang yang berharap kepada-Nya. Mereka yang mengakui kelemahan, mereka yang menang. Apapun situasi yang mereka hadapi. Umat Kristiani seperti Muhammad Syamtar, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin di tengah-tengah masyarakat Syamtar, ketika kita mengenali kelemahan dan kerentanan kita dalam keadaan yang sangat sulit dan tidak tertahankan, iman kita semakin dalam dan kuasa mujizat Allah bekerja di dalam kita. Dan karena itu seluruh dunia akan melihat kemuliaan Allah. Itulah makna Paskah yang sebenarnya. Ketika Yesus Kristus bangkit, itulah kemuliaan-Nya. Dan kemuliaan-Nya telah memenangkan kita semua saat-saat kita sangat lemah, seperti masa-masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, ketika kita mengakui kelemahan kita, kita sedang menegaskan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pasif, tetapi Tuhan memanggil kita untuk ambil bagian, untuk berbuat yang nyata. Tetapi kalau terus bergantung pada kerja di dalam kita, kuasa seperti itulah yang memungkinkan kita dapat melayani tanpa menjadi lelah dan menyerah. Justru akibat pandemi COVID-19 ini. Karena Nabi Yesaya dalam pasalnya yang ke-40 ayat 27 sampai 31 berkata seperti ini. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang
kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena itu, saudara, ibu bapak yang saya kasihi, pada momentum Paskah kali ini, biarlah kita semakin memahami dan menghayati karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita tidak akan menyanyiakan pengorbanan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah sudah membuktikan dari semua unsur yang Yesus khotbahkan dan ajarkan, bahwa jika dia tidak bangkit dari kematian, jika dia hanya mati dan tidak dibangkitkan, dia akan dianggap seperti guru biasa saja, seperti rabi yang lain-lain itu. Namun kebangkitannya mengubah semua itu dan memberi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan Dia telah menaklukkan maut satu kali untuk selamanya. Sampai ke ujung bumi ini, makna penaklukannya atas maut itu berlaku bagi setiap yang percaya. COVID hari ini, COVID-19, mungkin 5 tahun lagi COVID-18, terserahlah. Tetapi Allah yang bangkit itu adalah Allah yang sudah menaklukkan bahkan maut sekali. Jadi Paskah adalah momen pengingat untuk meneladani Yesus dalam berpikir, dalam berkata, dalam berbuat. Kita bersyukur atas semua hal yang diberikannya dalam kehidupan kita. Saudara, akhirnya saya ingin menutup renungan ini dengan mengambil perkataan Rasul Paulus, sambungan dari nas yang saya baca tadi dalam 2 Korintus 9b dan ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kiranya Paskah sungguh-sungguh melahirkan harapan baru dan kita terus hidup dengan harapan yang terus bernyala-nyala, sehingga kita semakin diperkaya dan menerima kemenangan justru di tengah-tengah situasi yang sangat sulit akibat pandemi COVID. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Raja yang telah menaklukkan kuasa kematian. Langit adalah kepunyaan-Mu dan bumi telah Engkau berikan kepada kami manusia, bukan untuk kami tangisi, tetapi dalam segala situasi apapun kami akan terus bangkit dengan harapan baru, bukan bersembunyi ke tempat sunyi, tetapi kami terus memuji Engkau meski berat saat ini dan sampai selamanya.
Terpujilah Engkau ya Yesus. Di dalam nama Anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Wujud sukacita dan syukur kita atas kemenangan Tuhan kita atas maut. Marilah kita menghantar persembahan syukur kita ke hadapan Allah. Mendasari pengumpulan persembahan kita, firman Tuhan berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita menaikkan pujian kita sambil kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Puji syukur kepada kehadiran Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, juga yang kami tinggikan. Bapak yang baik, saat ini Tuhan perayaan Paskah Ekumene Pematang Siantar telah usai. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai perayaan Paskah kami, mulai dari awal, pertengahan, dan berakhir. Juga kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Kiranya ajari kami semuanya, sehingga kami boleh melakukan firman yang baru kami dengarkan, yang telah berkumandang di tengah-tengah kami pada saat ini, pada sore hari ini, sehingga boleh mengubahkan kami, semua masyarakat kota Pematang Siantar yang mendengarkannya, boleh menjadi mengalami perubahan. Bapak yang baik, kepada Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau menyertai kami
untuk mempergunakan persembahan Tuhan untuk membesarkan kerajaan Tuhan di muka bumi secara khusus kota Pematang Siantar yang kami cintai. Berkati semua yang telah berikan. Berikan sukacita tambah rezeki yang melimpah kepada semuanya oleh Tuhan, supaya dalam melaksanakan aktivitas kami boleh bersukacita di dalam semuanya. Juga Tuhan, inilah permohonan kami, kiranya terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoakan semua kota Pematang Siantar, pemerintahan kota Pematang Siantar, dari Bapak Wali Kota dan staf-staf sampai kepada RT, bahkan sampai kepada masyarakat kota Pematang Siantar yang ada di Tuhan. Tetap Engkau yang menyertai mereka, jagai mereka Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan khusus sekarang Tuhan, pandemi corona Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tetap Engkau yang akan andalkan. Biarlah lewat ibadah kami ini, kami bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau, untuk memanggil agar Engkau menguatkan kami semua masyarakat kota Pematang Siantar, supaya mereka semakin dekat kepada untuk bersyukur dan menyerahkan segala kehidupan mereka. Juga Tuhan, semua para pelayan yang ada di kota Pematang Siantar, berikan sukacita, berikan kekuatan kepada kami pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami diberikan kekuatan untuk melayani para masyarakat, untuk melayani para jemaatmu, supaya kami Tuhan jauh dari sakit penyakit. Oleh karena itu Tuhan, tetap kami menyerahkan kepada Tuhan. Juga Tuhan, secara khusus kami doakan hamba-Mu Tuhan Polus dan KPS yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Berkati beliau Tuhan, berikan kepada beliau sukacita pada umur Tuhan, supaya senantiasa di dalam pelayanan memimpin satu sinode Tuhan, tetap di dalam sukacita dan perkembangan suatu apapun. Itulah Tuhan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat persatuan gereja-gereja terkhusus di kota Pematang Siantar. Kiranya dengan roh hikmat Tuhan, kami semakin dimampukan dan disadarkan akan begitu besarnya tugas dan tanggung jawab kami, sehingga roh pemersatu, roh pengikat di dalam kasih Tuhan, kiranya selalu berbicara dan bertindak bagi kami semua hamba-hamba Tuhan, termasuk juga bagi para jemaat-Mu. Tuhan, kiranya menguatkan semua hamba-hamba-Mu di tengah-tengah tugas yang Engkau percayakan. Apakah mereka sebagai gembala jemaat atau sebagai presis pimpinan daerah maupun sebagai pimpinan saudara, hamba-Mu berdoa kiranya dengan pertolongan-Mu semuanya kami disatukan dalam rangka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga kami yakin bahwa semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan oleh karena pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terkhusus kami berdoa buat negeri dan bangsa Republik Indonesia ini, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden, termasuk juga para kabinetnya, para pemimpin-pemimpin di tingkat pusat, di tingkat daerah, tingkat 1, tingkat 2. Tuhan kiranya menganugerahi mereka roh hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka semuanya benar-benar memikirkan dan memperjuangkan dalam rangka memakmurkan masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa supaya Engkau memberkati para anak-anak kami yang sudah Tuhan titipkan di tengah-tengah negara kami ini, yang sudah Tuhan titipkan di tengah-tengah gereja
dan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh memberikan dan pengajaran terkhusus kepada anak-anak didik kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, walaupun sekarang kami kesulitan dalam rangka terbuka untuk belajar, akhirnya mereka harus daring. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua agar kami bertanggung jawab juga untuk membekali kehidupan anak kami, karena itulah cikal bakal gereja-gereja Tuhan masa yang akan datang. Tuhan, ketika kami selama lagi mengakhiri ibadah kami ini, kami mohon ampun atas segala kelemahan dan kekurangan kami, bahkan juga di tengah-tengah keterbatasan kami. Mohonlah kiranya anugerah untuk menyempurnakan semua gerak-gerik kehidupan kami, bahkan juga acara kami ini, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati secara khusus hamba-Mu Pendeta Thomas Sitorus di tempat ini yang melayani jemaat dan sekaligus memberikan ini baik khusus ini dalam rangka untuk membangun kebersamaan umat-Mu. Berkatilah seluruh jemaatnya, berkatilah seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kiranya Tuhan mau mendengarkan dan menyempurnakan doa kami ini, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan doa Bapa kami. Mari kita sambut dengan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan. Tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dimohonkan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, marilah menerima keputusan dan berkat dari Tuhan kita. Kristus yang telah bangkit itu telah mengutus saudara dan saya untuk menjadi saksi kebangkitannya. Karena itu bangkitlah sekarang dan pergilah dengan membawa berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dokumen Pak, dokumen. Foto dulu, foto Pak, foto. Demikian juga kepada Bishop yang memiliki dalam pernyataan terus yang telah memberikan